Apa penyebab bayi terlilit tali pusar di dalam kandungan? Bisakah bayi yang terlilit tali pusar dilahirkan secara normal tanpa melalui operasi sesar? Cukup fatal sebenarnya. Yang paling fatal memang bisa terjadi kematian bayi di dalam kandungan. Tips menyimpan sayur dan buah lebih tahan lama. Cara penempatan dari buah dan sayur ini menentukan mereka tahan lama. Di Dr. Oz Indonesia bersama Dr. Rian Tamrin dan Dr. Reisa Broto Asmoro. Hai pemirsa Dr. Oz Indonesia, senang sekali nih hari ini saya ditemenin oleh wanita cantik. Apa kabar Donita? Baik, dokter cantik. Aduh Donita, senang banget bisa hadir di sini nih. Kita akan berbagi berbagai informasi seputar kesehatan. Dan kali ini nih pemirsa, saya akan mengulik nih tentang pengalamannya Donita yang memiliki anak pertama, yaitu ternyata Swarga itu ternyata terlilit tali pusat ya. Wah gimana tuh ceritanya Donita? Aduh iya, jadi sampai di ujung gitu tuh masih normal. Terus udah gitu pas lagi kontraksi di detik-detik terakhir lah ya gitu. Pas lagi CTG tiba-tiba dia berubah posisi terus ternyata kelilit gitu. Dan karena tekanan darah aku rendah juga jadi memutuskan untuk gimana ya udah deh cari aman deh, suami aku udah bilang sesar aja deh, sesar. Akhirnya kamu sesar nih ya? Akhirnya sesar. Oke, tapi itu emang dari awal nggak ketahuan tuh? Enggak, dari awal tuh bersih aja gitu. Dari awal tuh emang nggak kelihatan apa-apa, emang bagus. Pas gitu. USG-nya sampai berapa tuh? Berarti sebelum lahiran juga udah di USG? Udah sampai 38 minggu itu. 38 minggu masih nggak ada talitan. Tapi saya juga pengalamannya gitu loh Donita. Sama? Ternyata anakku juga nih ya, Ania, itu kelilit tali pusat 2 kali. 2 kali? 2 kali. Jadi begitu ketahuan, karena memang kan ditunggu sampai 41 minggu bayangin. Udah ditunggu ternyata kenapa ya kalau dia nggak turun juga akhirnya dilakukan sesar. Wah ternyata kelilit tali pusat juga 2 kali. Itu Ania geraknya kayak gimana ya? Keluarga aja kayak gitu iya, ya kan. Bener. Nah kita bahas yuk lebih lanjut tentang tali pusat ini gimana ya, berbahaya nggak ya buat janin. Nah kita ngobrol aja yuk bersama Dr. Boy Abidin. Halo dok, apa kabar? Halo, selamat pagi Bu Reza. Halo, apa kabar? Baik. Dok, tadi yes. tuh kita udah ngobrol-ngobrol nih, juga pemirsa di rumah mungkin juga punya pengalaman yang sama, yaitu anaknya tuh terlilit tali pusat. Sebenarnya tuh kejadian seperti itu sebenarnya bisa kita lihat tuh di usia berapa sih, usia kandungan berapa? Jadi tali pusat adalah memang selalu ada pada semua kehamilan. Tali pusat itu panjangnya antara 40 sampai 70 cm itu normalnya. Kalau dia pendek itu masalah, kalau dia terlalu panjang dia masalah. Lilitan tali pusat memang selalu kondisinya berubah karena tali pusat atau karena bayi itu bergerak terus. Jadi hari ini ada, besok hari ini ada lilitan, besok mungkin tidak ada. Hari ini ada 1, besok ada 2, atau mungkin hari ini 2, besok ada 3. Bisa berubah setiap saat. itu ya? Karena kan bayi itu memang bergerak terus. Jadi normalnya kalau ada, biasanya paling mudah adalah kalau si ibu merasakan bahwa gerakan bayinya itu berkurang. Ya hati-hati mungkin itu ada masalah tali pusat atau ada lilitan tali pusat di leher bayi. Karena dia jadi nggak bisa banyak bergerak. Waktu itu kerasa nggak sih? Jadi kan karena dia aktif banget gitu, aktif banget sampai jadi hari Senin saya periksa itu masih baik-baik aja. Hari Rabu saya periksa itu tiba-tiba udah kelilit. Mungkin dia nggak muter-muter akrobat di dalamnya. Makanya. Ya jadi itu memang suatu kondisi yang selalu berubah. Jadi artinya pada saat hamil biasanya 7 bulan ke atas itu harus sudah mulai memperhatikan gerakan bayi. Normalnya gerakan bayi itu adalah kurang lebih 10 kali dalam 12 jam. Kalau lebih dari itu atau kurang dari itu, ibu mesti hati-hati periksakan apakah mungkin ya satu pemeriksaan memang tidak bisa dengan pemeriksaan luar, harus dengan pemeriksaan ultrasonografi. Oke, mungkin kita bisa lihat nih ya dok ya. Ada gambarannya di sini ya. Kita lihat nih Donita masih ingat tali nggak pusat. dulu waktu USG? Nah ini adalah gambaran tali pusat ya. Normal tali pusat itu ada 3 pembuluh darah, 2 arteri dengan 1 vena, itu normalnya ya. Ini USG ini melihatkan dengan Doppler, jadi ada warna merah dan biru. Tapi sebenarnya dengan USG 2 dimensi yang biasa pun yang tidak Doppler itu bisa terlihat. Nah ini terlihat, ini tali pusat, ini yang atas itu adalah kepala bayi, ini adalah badan bayi ya. Nah ini adalah bagian dari tali pusat yang melilit di leher bayi. Dan ini terlihat 1 lilitan. Ya, jadi ini ada 3 pembuluh darah, 1 lilitan. Jadi 1 pembuluh darah, 1 tali pusat itu ada 3 pembuluh darah. Jadi terlihatnya memang ada 2-3 warna, tapi ini 1 lilitan. Kalau 2 lilitan lebih banyak lagi. Jadi 6 warna mungkin di situ ya. Jadi 3 kali 2 6 warna, betul sekali.
Itu dia. Dan ini bisa dilihat bila kondisi bayinya seperti apa nih dok? Ya, jadi kalau ini kita lihat kan bahwa pada kehamilan-kehamilan sudah menjelang waktu hari H-nya. Jadi mulai 37 minggu ke atas, kalau kita sudah lihat kan bahwa gerakan bayinya berkurang, kan biasanya kalau sudah 37 minggu ke atas itu periksanya sudah seminggu sekali. Nah, minggu ini diperiksa, tidak ada lilitan, oke, minggu depan diperiksa, belum tentu tidak ada, mungkin ada. Nah, ini nanti berkaitan dengan proses persalinannya. Nah, tapi kan kalau saya tuh masalahnya hari Senin diperiksa nggak apa-apa, hari Rabu diperiksa tiba-tiba apa-apa gitu. Sebenarnya penyebabnya apa sih? Bayinya yang bandel, dia banyak Oh, gerak gitu di ya? dalam. Penyebabnya berkaitan dengan tadi panjang apa tali aja? pusatnya. Ya, kalau tali pusatnya panjang lebih dari 70 cm itu sering dia menyebabkan lilitan. Ya, karena kan bayi terus bergerak, itu normal, artinya bayi juga nggak mungkin diem. Dia bergerak dan dia juga nggak tahu nih ada lilitan atau enggak. Jadi biasanya sih kalau lagi hamil, selalu saya suruh ibunya, Bu ajak ngobrol bayinya, jangan main-main tali di dalam. Jadi sebenarnya salah satu penyebabnya itu karena si panjangnya tali Ya, pusar. panjangnya tali pusat dan gerakan gerakan si bayi. bayi. Yes. Itu nggak bisa dicegah dengan cara apa gitu? Nggak Mungkin ada. Itu hak makanannya prerogatif bayi. Ya, karena kan bayinya aktif biar nggak aktif. ya. Apa ada kaitan dengan makanan kan? Kan Donita sempat dibilang gitu Iya, ya. aku dibilangin mungkin kalau misalkan biar nggak terlalu aktif jangan terlalu makan manis. Gitu. Sebenarnya itu normal atau enggak sih? Ya, bayi itu memang kita harus berikan rangsangan, berikan stimulasi supaya dia tetap bergerak. Ya, kalau dia nggak bergerak itu menjadi suatu hal yang mungkin bahaya. Ya, kita harus